sebutlah misalnya Emil pengen nontonnya sesuatu yang komedi tapi kok misalnya nyampe mesin uang gua nih. Halo Sobat Talks, kembali lagi di acara UPJ Talks. Perkenalkan, gue Deborah yang akan mandu acara episode kali ini. Di episode kali ini kita akan bahas seputar karir nih. Tentunya sebagai generasi muda, topik tentang karir jadi topik yang sangat hangat, apalagi di usia kita yang produktif saat ini. Nah, di episode kita kali ini kita akan bahas mengenai pekerjaan di industri entertainment nih. Kebetulan narasumber kita kali ini merupakan seorang manajer influencer. Sering banget kan kita lihat di sosial media kalau pekerja manajer influencer nih jadi pekerjaan yang hits, seru, dan juga berpenghasilan besar. Sebenarnya apa sih yang mereka kerjakan? Nah, kita bakal ngobrol seru bersama dengan narasumber kita kali ini yang merupakan seorang manajer KOL dari TikTokers Gilang dan Emil. Siapa sih yang gak kenal Gilang dan Emil? Beliau juga merupakan content creator juga nih. Langsung saja ya kita sambut, ini dia Kak Josia Joseph. Halo Kak Jojo, apa kabarnya Kak? Halo, silahkan duduk Kak. Thank you. Terima kasih loh Kak udah menyempatkan waktunya hadir. Sama-sama, makasih udah diundang juga. Sama-sama. Oke, mungkin nih Kak, boleh dong perkenalan singkat nih. Oke, nama gue Josia Joseph Jeremia Siregar, biasa dipanggil Jojo. Usia gue 25 tahun dan sekarang emang lagi menekuni profesi sebagai manajer content creator. Oke, berarti Kakak untuk KOL ini atau talent yang Kakak pegang tuh siapa sih Kak? Bener ya? Gilang dan Emil nih Kak? Ya, salah duanya Gilang dan Emil. Oke. Masih ada beberapa lagi sih sebenarnya. Oke, kita langsung aja nih Kak ya, Boleh. ngobrol-ngobrol tentang pekerjaan manajer influencer nih. Biasanya sih Kak, pekerjaan sebagai manajer KOL ini apa aja sih Kak yang dikerjain? Yang dikerjain sih yang paling utamanya kita sih dealing dengan klien, pitching dengan klien. Karena kan sebenarnya untuk KOL-nya nih bisa untuk memaintain sosmednya tuh mereka kayaknya udah lebih jago deh daripada kita. Mereka mau bikin konten apa lebih jago. Tapi untuk mengurus pekerjaannya itu gue yang pertama kali untuk klien ada mau masuk apa, gue yang akan terima, gue yang nanyain konsepnya gimana, akhirnya kita brainstorming. Udah brainstorming nanti kita akan tanya dulu ke KOL-nya dia mau apa enggak, cocok nggak dengan dia. Akhirnya udahlah sampai akhirnya kita deal, masuk ke kerjaan, administrasinya segala macam, pembayaran segala macam, surat menyurat dan perjanjian. Di luar itu mungkin lebih ke ya maintain dan temenin mereka juga lah untuk ketemu dengan klien-klien, misalnya ada project syuting film, untuk ketemu media, ya kurang lebih ya sosok yang ibaratnya mewakili mereka lah untuk berbicara. Nah, tadi Kakak sempat mention juga nih kalau misalnya Kakak handle juga tentang konten-konten yang diterima dari klien. Nah, kira-kira sih Kak, untuk model kontennya nih Kak, di masa sekarang itu yang persentasenya masuk besar untuk trending tuh yang kayak gimana sih Kak kontennya? Kalau menurut gue dari pengalaman yang gue pegang ini emang kita lebih ke komedi. Oke. Karena menurut gue komedi itu trennya tuh nggak bakal habis-habis. Ya, Entah nanti ada yang viral apa, yang naik apa. Tapi namanya orang pengen ketawa, ya lucu-lucu aja. Entah mungkin nanti kita makin ke depannya tuh jokes-jokesnya lebih kita sesuaikan dengan apa yang lagi relate nih, yang lagi sekarang apa ya, yang lagi bagus. Nah, nanti kita cari komedi lagi gitu. Nah, oke, berarti lebih ke komedi ya, apalagi Gilang dan Emil ya, Iya, identik mereka banget sama komedi komedi lah. Kalau suruh yang serius-serius kayaknya malah nggak malah nggak gitu. masuk ya. Oke, nah Kak, dari waktu ke waktu nih sebagai manajer influencer selama ini, apa aja sih Kak dinamika yang Kakak temuin di industri entertainment nih? Karena aku dengar industri entertainment tuh termasuk keras katanya ya. Oke. Mungkin lebih ke sudut pandang dari merekanya sebagai influencer dan KOL-nya, sebagai orang yang lebih banyak dikenal orang. Mungkin kan mereka ini masuk dari platform yang baru masuk ke Indonesia, juga baru ngehits lah. Jadi pasti juga di antara senior-senior yang udah lama dikenal, udah lama jadi artis, pasti ada perasaan kayak ini siapa sih anak baru ini, kok udah petang-petang yang mana, dulu gue prosesnya tuh lebih berat, mesti gini. Terus dari mereka mungkin beratnya tuh karena mereka lebih banyak dikenal orang, apapun yang mereka lakuin itu akan menjadi pusat perhatian. Entah kebaikan, entah hal yang kurang baik. Kebaikan misalnya mereka tiba-tiba lagi menolong orang secara random aja, mereka pengen nolong orang, ada kamera yang nge-shoot, ada nge-record, masuk sosmed, itu akan jadi sebuah viral kayak wah ini orang ternyata baik ya, ternyata emang tulus ya gitu. Tapi sekalipun yang jeleknya juga mereka bikin kesalahan, apalagi yang namanya manusia ya, mau mereka artis kayak, mau mereka influencer kayak, ya mereka orang-orang juga, jadi banyak salahnya, banyak kurang baiknya juga.
yang kalau ada yang ngerekam, ada yang apa itu viral dan pasti jadinya nyerang ke merekanya, ke keluarganya, lebih ke kesiapan mental juga sih buat Ya, hidupnya, pasti seperti sih. itu sih. Oke, nah tadi tentang komentar-komentar negatif itu. Nah, posisi kakak sebagai manajer dalam menghadapi itu kira-kira gimana sih kak biasanya? Oke, mereka itu sebenarnya kan juga orang ya. Jadi ketika ada yang misalnya dihujat atau enggak tiba-tiba dibully nih rame banget, tiba-tiba ada komen-komen yang nyerang mereka, yang sampai yang baru aja kemarin tuh lagi rame-ramenya tuh banget tuh. Mereka juga namanya orang pasti ada rasa kesel. Ya. Entah mereka bener atau enggak ya, tapi ya namanya orang pasti ada respon pertamanya tuh kesel duluan. Apaan sih nih rame-rame ngatain ini, ngatain itu, kesel. Kebetulan kan kalau gue sebagai manajer kan bukan orang yang kena langsung dengan impact-nya. Jadi gue yang harus bisa untuk lebih kepala dingin. Apa sih strategi berikutnya? Kalau gue biasanya tuh kalau memang itu isu-isu yang kecil yang cuma bentar lagi lewat, udah diem. Tahan, jangan dibalas. Walaupun mereka tuh gatel banget banget. Ada satu komen yang ibaratnya kata-kata ini tuh bener-bener kena banget di mereka nih. Itu mereka gatel banget pengen bales. Tapi kalau udah dibales, wah itu bakal jadi rame lagi. Bahkan ada yang jadinya nge-frame yang terakhir yang mau dia bales itu karena dia kesel, padahal dia dikatain duluan gitu. Gue lebih banyak untuk bilang sabar, tahan. Tapi kalau memang isunya gede dan cukup rame dan panjang nih, itu kan nanti akan berpengaruh ke pekerjaan juga. Brand pun akan takut memakai mereka. Biasanya gue tuh minta mereka buat kita hindarin dulu isu itu, kita kabur dulu, kita coba alihin dulu ke topik yang lebih seger, yang lebih nggak panas. Jadi supaya bahasanya netizen itu juga lupa dulu lah, atau enggak yang lagi pengen nyari panggung buat nyari masalah, nggak ada celah dulu nih, ntar dulu sampai udah ada kalem, udah tenang, baru dia mau bikin konten yang lu pengen, silakan. Oke, berarti kakak jadi orang ketiga juga ya untuk menengahi permasalahan tersebut. Nah, tentang manajer influencer juga nih kak, katanya banyak kabarnya kalau misalnya kecipratan juga nih eksisnya nih. Nah, kalau kakak sendiri gimana nih sebagai manajer Gilang dan Emil? Kebetulan gue agak malu sebenarnya kalau di depan layar tuh kayak gini sebenarnya tuh agak keder gitu loh. Memang nggak bisa dipungkirin, memang sedikit banyak pasti kena, apalagi kalau kita sering sama mereka, kita pergi kemana-mana, misalnya ke mall kemana bareng mereka, orang pasti dikit-dikit tahulah mukanya walaupun nggak hafal juga namanya siapa. Terus mereka mungkin sering mention di sosial media mereka, jadi orang-orang tahu pasti kena juga lah, sedikit banyak mah ada. Tadi kakak juga sempat bilang nih di awal kalau misalnya kakak udah sempat kerja kantoran. Nah, boleh dong kak kayak apa ya plus minus versi kakak nih untuk kerja kantoran dan kerja di bidang entertainment ini? Plus minusnya pasti ada. Kalau kita di kantor mungkin enaknya itu kita kan dapat fixed income, yang ibaratnya tiap bulan kita tuh aman, nggak perlu khawatir, aduh bulan depan gue dapetnya lebih kecil nih, nggak cukup nih buat biaya gue ini. Sedangkan kalau kita sebagai ya di dunia hiburan gitu ya kita kadang bisa lagi rame banget, ya puji Tuhan dapetnya lumayan gitu loh, bisa dapat tabungan lebih gitu. Tapi kalau memang lagi ada yang rame, lagi ada masalah atau lagi kurang aja kan namanya influencer atau artis deh, kita sebut aja artis, itu tuh ada saatnya mereka naik-naiknya, ada saatnya mereka juga ya redup gitu loh, itu kan nggak pasti. Jadi kita juga nggak bisa mastiin kita bulan depan kita bisa dapat berapa nih, kita bisa save berapa, nggak pasti. Tapi enaknya lagi di dunia hiburan kayak gini, kita tuh punya fleksibilitas buat ngatur waktu. Kebetulan gue orang yang setelah dari berjalannya waktu, kayaknya gue nggak mau deh sampai gue tua, sampai gue cukup berumur, sampai mapan gitu lah ya. Gue tuh waktu gue habisnya buat Senin sampai Jumat 9 to 5 di kantor kerja, belum lagi dengan macetnya Jakarta, capek pulang pergi, nyampe rumah masih pengen buat ketemu orang, masih pengen misalnya ketemu sama keluarga di rumah, itu kayaknya udah capek gitu lah. Nah gue jadi pengen satu kerjaan yang bisa gue pakai waktunya sendiri, bisa gue atur sendiri, dan kebetulan pekerjaan ini pun bisa. Ya itu sih yang paling utamanya biasanya. Tapi apa sih kak sebenarnya tantangan di balik pekerjaan manajer influencer ini? Tantangannya, gini, kalau kita sebagai manajer kan artinya itu kita yang memanage semuanya. Otomatis ya kita juga harus bisa manage kita dulu dong, kehidupan kita sendiri nih, baru kita bisa manage anak-anak ini. Sedangkan anak-anak ini pun namanya mereka setiap hari bikin konten pasti ada titik jenuh, bosen, kalau nggak idenya lagi buntu, kalau nggak lagi aja tiba-tiba moodnya nggak enak aja nih, pengen bikin sesuatu hal yang komedi tapi mereka lagi ada masalah.
beratnya di situ. Tapi kita sama klien udah ada perjanjian, udah ada hitam di atas putih, kita harus nge-post lusa atau besok, kita harus besok syuting. Nggak bisa dong kita lari. Ya berarti otomatis kita juga harus bisa menghandle mood mereka, personal life mereka. Terus apalagi ya tantangannya, mungkin ya ngadepin masalah-masalah yang kita nggak ketebak. Yang kayak kemarin lagi rame-rame lagi ada isu itu benar-benar nggak ketebak, benar-benar nggak tahu apa-apa. Kita lagi liburan kebetulan kemarin di Bali, tiba-tiba ada satu kontennya dia, salah satu dari anak-anak kita meledak, rame. Terus kirain bentar lagi ini udah beres, kita pulang ke Jakarta masih naik lagi. Nah kita juga harus bisa mikirin backup plan-nya. Kalau misalnya dari segi menghandle kliennya nih Kak, tadi kan klien suka banyak mau nih apalagi sama talent kita. Nah itu gimana sih Kak tantangan di hal itu? Oke, kebetulan beberapa KOL yang gue pegang itu mereka tuh strict, jadi mereka tuh cukup idealis. Ibaratnya mereka tahu kalau mereka tuh value-nya begini, mereka akan bagus di sosmed dengan cara seperti ini. Jadi sebelum kita udah dealing sama klien, kita pun juga udah tegasin dulu, rules kita seperti ini. Sebutlah misalnya Emil itu nggak cocok kalau misalnya dipakein yang kaku-kaku, yang mesti iklan banget gitu loh. Dia nggak bisa, nggak cocok, dan viewersnya dia juga nggak pengen nonton itu, pengen nontonnya sesuatu yang komedi, tapi kok misalnya nyampe, kok tiba-tiba produk dari brand tersebut dibeli rame, padahal kita nggak iklan kayak beli ini, gini, enggak. Jadi kita udah tegasin di awal dan kita udah biasa perjanjian dulu di MOU, dan kita itu tugas kita sebagai manajer juga harus jeli itu mata, bacain satu persatu berkasnya, jangan sampai tiba-tiba udah lewat, udah kita tanda tangan, ternyata kita yang salah, kita udah tertulis di situ, kita kalah, kita nggak bisa apa-apa. Makanya kita yang jadi harus sebenarnya mewakili anak-anak ini juga, kita udah harus tahu karakternya mereka ini maunya kayak gimana. Jangan sampai kita udah terima kerjaan, gue nggak mau, gue nggak suka, ini gue nggak bisa banget, nggak boleh gitu. Oke, berarti jadi tantangan juga ya Kak, harus detail dengan Betul, MOU, detail. dengan berkas-berkas gitu. Apa sih Kak tips and trick kalau misalnya banyak dari Netox sih mau juga kerja sebagai manajer influencer? Tips and triknya ya, sebenarnya pertama sih banyak bergaul sih. Kalau mau di dunia seperti dunia entertain atau dunia hiburan itu mesti banyak bergaul. Kita mesti banyak koneksi kemana-mana, teman kita di mana-mana. Ya membuka diri lah untuk ada peluang-peluang kayak gitu. Kita nggak pernah tahu juga kan. Kayak misalnya kita lagi ketemu siapa, ternyata dia itu bisa ngebawa kita ke dunia seperti ini, dan dia ternyata bisa kerja bareng kita. Terus apa ya, kalau dibilang mau kerjaan yang gampang sih kayaknya nggak ada sih yang benar-benar kerjaan gampang. Mau dilihat sebuah pekerjaan kayak misalnya lebih enak lagi kalau kita ngeliat si influencernya ke sana, mereka cuman bacot doang gitu di depan layar, dapat duit. Di belakang itu juga mereka bisa proses itu, mungkin retake pagi sampai malam, gagal terus, salah terus. Mungkin mereka juga lagi banyak juga pekerjaan dalam satu waktu yang ibaratnya kepala mereka kebagi juga, capek. Nggak ada yang gampang, benar-benar gampang juga. Tapi ya kuncinya itu ya persiapan dulu, kita bisa ngatur waktu yang baik, itu yang paling penting, manage waktu yang baik. Ya pasti pelan-pelan tuh satu-satu bisa lah gitu. Oke, jadi berarti kuncinya adalah gaul ya Kak, bergaul untuk dapat koneksinya, buka koneksi. Terus juga harus pintar-pintar manage waktunya biar bisa menghandle nih nanti kerjaan dari influencernya. Nah tadi kita udah bahas mengenai apa aja tantangan, terus alasan kenapa Kak Jojo milih jadi manajer influencer, dan juga tips and triknya nih buat Netox semuanya. Oke Kak, nah setelah ini, karena tadi kita udah ngobrol, aku mau ngajak Kakak buat main games nih di segmen berikutnya. Langsung aja kita main games abis ini, jadi jangan kemana-mana ya. Oke, halo Sobat Netox. Nah, sekarang kita bakal main games nih. Di sini aku udah ditemenin sama Kak Dika. Halo. Kita bakal main games tebak gambar influencer tanah air nih. Langsung aja ya kita mainin gamesnya nih. Nanti Kak di depan sini akan ada gambar yang menunjukkan potongan muka nih influencer. Jadi Kakak boleh tebak. Kalau misalnya nanti nggak tahu, kita ada kasih kesempatan 2 kali clue. Oke, Boleh langsung aja gambarnya. Silakan. Oke, boleh ditebak nih Kak. langsung ditebak ini. Iya, langsung aja boleh. Duta Batuk Indonesia nih. Duta Batuk Gimana tuh Indonesia. bang? Itu bang? Dustin Tiffany. Wow. Benar nggak Benar nggak ya? Oke, Oke, benar. Oke, yang selanjutnya nih. Nah, kalau ini kayaknya pasti tahu sih. Tahu Kacamata gitu ya. Kacamata.
Wah, ini bukan orang Bintaro nih. Bukan ya? Bukan. Orang Serpong ini. Waduh. Orang Serpong beneran. tapi. Benar, coba ya. Oke. Udah kenal berarti nih, Udah kenal. kenal berarti. Nah, nggak kenal. Jovialdo Lopez. Jovi Aldo Jovi Lopez, Aldo bener gak nih? Ya. Betul. Betul. Yeay. Oke, langsung nih soal ketiga. Kayaknya udah pasti kenal ya. Nah ini Waduh, ini siapa nih? Deket sini orang. Deket Iya, banget deket emang banget nih. rumahnya. Iya. Deket sekolah. ini senior banget nih. Deket sekolah Jepang. Siapa nih kak? Om Deddy Corbuzier. Oh Deddy Corbuzier, coba jawabannya. Betul. Oke, ini keterlaluan banget ya kalau misalnya nggak tahu Om Deddy legend lah. Oke, selanjutnya boleh. Ini Iya. siapa nih kak? Ini Agak brewok. kayaknya Brewok, tahu gue iya. takut salah ada bener nggak ya? Brewok nih. Arab-Arab gitu. Iya, soalnya Betul. berapa banget. Iya. Gue yang nebak ya? Iya betul. Oh, iya. Aduh. Coba ya, Fadil Jaidi. Boleh next. Betul. Betul, Oh, Pak iya, Dirjai. benar. Selanjutnya soal Senior selanjutnya kampus juga nih. dia tuh. Oh, senior Oh, kampus Esper Kak. juga. Nah, ini nih. Kayak identik banget nih alisnya, matanya Matanya nih. gini tinggi. Siapa? Ayo, kira-kira kakak tahu nggak nih? Siapa? Gue boleh nebak sih? Boleh. 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 Coba Oke, Kak. oke. Ini Keanu. Oh iya. Kayak aduh, bener gak Keanu. ya? Betul nggak ya? Matanya. Oh, Wah, oke, iya benar Keanu benar yang benar. jual. Wah. Boleh di next. Nah, ini nih. Oh, tahu gue nih. Nih kayaknya kalau gampang ya kalau cowok. Apa namanya? ini. Nggak bisa ngepel, ya nggak sih? Nggak bisa ngepel. Iya, nggak bisa ngepel. Kalau ngomong Bener, pakai bener. I. Iya, ai. Oh, Oke, oke. Livi Renata. Livi Renata, Livi iya. Renata. Wih, Wih. apa banget, siapa? Jago banget anjir. Jago banget. Coba langsung next. Nah. Ini keterlaluan banget. Siapa itu? Siapa ya? Siapa itu? Hati-hati dipecat nih ntar nih, bisa sini nih nggak bisa jawab nih. Siapa itu? Siapa nih? Mesin uang gua nih. Wah. Oke. Enggak. Gilang. Gila. Oke. Betul. Betul. Ada soal lagi next. Ada. Ini Waduh, pasti bro. tahu sih. Gak mungkin enggak. Tahu tuh. Itu nggak bisa bawahan aja. Bahaya, jangan. Anya Geraldine. Betul. Betul. Wah, ini nih. Itu dia tadi soal-soalnya. Masih ada lagi? Udah. udah Oke. cukup. Terima kasih banyak sebelumnya aku ucapkan Kak Terima Jojo kasih. atas Thank you waktunya, banget. atas sharing-sharingnya. Thank you banget. Semoga apa yang disampaikan sama Kak Jojo bisa menginspirasi Netok semua ini. Aku Deborah dan juga Kak Dika pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.